Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, serta maghfirahnya kepada kita sekalian. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada bangkian beliau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, dalam tausiah ini saya mengambil judul Indahnya Berbagi. Setiap orang hidup dalam interaksinya pasti memerlukan orang lain, sehingga dapat dikatakan manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kepada setiap orang dengan takdir yang tidak sama. Ada yang ditakdirkan dengan kemampuan finansial yang berlebih, ada pula yang kemampuan finansialnya kurang atau bahkan tidak punya kapasitas untuk itu. Kemampuan finansial yang berbeda-beda tersebut sebenarnya membuka peluang kepada orang yang kemampuannya berlebih untuk memperhatikan dan berbagi atas kemampuannya dengan orang lain yang ditakdirkan hidupnya pas-pasan ataupun mungkin kekurangan. Dalam Al-Quran terkait erat dengan pentingnya berbagi dengan orang lain telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Mangdzalladzi yuqridullaha qardhan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melempangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Di samping sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam surat Al-Baqarah tersebut di atas, dijelaskan pula di dalam surat Az-Zariyat ayat 19, yang mana ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya memberikan sedekah dan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, serta menekankan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya miliknya sendiri, akan tetapi juga memiliki kewajiban untuk membantu orang lain atau harus diberikan kepada orang lain. Berbagi itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fani immahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disebutkan pula di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, "An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atasot duku yukaffirul khotoya wa yarfa'ud darajat." Yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat. Kita tahu bahwa dalil-dalil
sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa berbagi, terutama dalam bentuk sedekah, dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bersama bahwa berbagi itu ada hikmahnya. Di antara hikmah yang kita petik adalah yang pertama, meningkatkan rasa empati, meningkatkan rasa kepedulian kita. Karena berbagi dapat membuat kita lebih memahami dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih baik. Karena berbagi dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, maupun komunitas. Angka yang ketiga, berbagi itu dapat membantu atau mengurangi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, dengan membagikan sumber daya dan kebutuhan yang diperlukan oleh orang lain. Sedangkan yang keempat, hikmahnya adalah berbagi dapat membuat kita lebih bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita miliki. Terakhir adalah berbagi dapat membantu orang lain yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk materi, waktu, ataupun tenaga. Demikian tosah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.